Langsung gue nendang aja deh, langsung buat teman gue ini. Halo bro, Tunggu lagi gitu bro. Ya, sehat badan lo. badan sih sehat dulu bro. Terus badan sehat, cuma gue memang ada sedikit cobaan dan lihat cobaan atau ujian atau musibah lah. Mata gue sakit bro. Kalau diagnosisnya kan ablasi retina namanya. Jadi ablasi retina itu bahasa Inggrisnya ablasi. Jadi itu kondisi di mana retina itu sobek. Kok bisa gitu? Sobek. Nah itu ada beberapa faktor bro. Di mana itu kok lu bisa tiba-tiba ada kayak gitu? Kalau bicara awalnya ini kan memang gue ini pernah mengalami ablasi retina pertama itu di September 2022 ya tahun lalu. Itu mana panen. Yang gue rasakan sih pertama-tama tuh pastinya shock ya, karena gue pun sebenarnya nggak tahu nih gue ini kenapa nih. Jadi memang kalau September itu kebetulan gue udah kerja di sebuah instansi itu lagi masuk malam. Nah itu ketika kondisi gue masuk malam bro, karena gue kerja di belakang ya dengan kita ya Cepat komputer tuh. ke Bang Ogeta, tiba-tiba tuh hanya ada motor kelihatan lah Wah, aero blitz gitu. warna putih. Kayak ada cilet-cilet, entah kayak ada motor kayak ada kilat ya, kilat petir gitu. Dan seketika di mata gue lagi kayak ada yang ada di tengah, pas banget tengah-tengah penglihatan mata gue itu kayak ada yang namanya pertama tuh kayak bentuk kecairan sih kalau gue bilang. Apa itu? Kecairan Maksudnya? ya itu dia, makanya kok tiba-tiba begini. Beda cara masuk ke mata. Bukan ada cairan, jadi gue itu ngeliat tiba-tiba kayak ada cairan di depan mata gue itu. Wih iya, Setelah kiratan itu so gue pikir mungkin karena mata gue olah kali ya. Sebelumnya nggak ngerasa terganggu banget sih bro, karena gue masih bisa menggunakan mata kiri gue. oh itu sebelah kanan. Ketika mau itu pasti bisa kayak bebek ngohap ya kan. Tapi lu kondisi lu udah pakai kacamata kan itu? Gue pakai kacamata dari kelas 3 SD sih. Karena minus gue termasuk gede ya. Iya. Minus gue termasuk gede. Singkat cerita, setelah jaga malam itu pas gue pulang, gue istirahat ini, bangun tidur, si cairan yang tadi di tengah gue perhatikan itu makin lama kayak makin lebar bro. Oh gitu. Iya. Dia nalanin gitu dia, nalanin apa retina lo gak? Ngalahin penglihatan gue. Gimana gue berarti ada penglihatan lo gak? Ngalahin bro. Jadi ketika itu tuh objek yang dihalangi cairan itu nggak terlihat sama dia. Jadi bisa gue lihat itu objek yang dihalangi sama cairan. Entah cairan tak apa sebutannya ya. Karena gue ngeliat seperti ada menghalangi aja. Nah terus itu udah. Jadi makin membesar, terus warnanya udah mulai kuning-kuning, jadi lama-lama makin gelap. Iya. Gue panik dong. Gue konsul ke spesialis. Spesialis mata. Iya. Shock sih. Oh karena lu berpikir itu belum berbahaya buat lo. Gue belum tahu. Karena belum tahu. Gue pikir mungkin hanya sekedar apa atau mungkin karena mata gue minusnya besar, nanti akan hilang dengan sendirinya. Gue berpikir seperti itu bro. Dan ketika gue spesialis, diagnosa dari spesialis ternyata retina gue sobek. Hah? Sobek retina gue. Jadi retina itu kan tipis bro. Retina itu tipis dan itu yang sobek. Nah itulah yang menyebabkan ada suatu objek yang menghalang atau yang halang kita buat melihat objek tertentu yang pengen gue lihat. Lalu tiba-tiba sobek. Ya gue juga gak tahu ya, karena kata dokter ini retina kamu sobek. Dia bilang. Akhirnya gue dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Waktu itu gue dirujuk ke RSCM. RSCM ya kan. Dan pada akhirnya mengetahui dari rumah sakit yang dari awal itu gue datangi, dokternya bilang itu ini harus segera dioperasi. Harus segera dioperasi Secepat mungkin. secepat mungkin. Karena kalau enggak bro,
si cairan tersebut makin membesar dan konsekuensi terbesarnya adalah lepasnya retina dan kebutaan total. Gila bro. Itu. Makanya ketika nanti suatu saat ada teman-teman mungkin atau saudara siapapun yang mengalami hal sama seperti ini, jangan pikir panjang. Lu harus buru-buru bawa ke dokter dan harus buru-buru ada tindakan. Berarti nggak boleh ditunda tuh ya kalau udah kasih kayak gitu. Nggak boleh ditunda. Lo harus cepat-cepat itu lo periksa tuh mata lo ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan berpikir baru begini, baru begini. No. Itu lo pas lu rasa gitu pas yang dinas malam, maksudnya pas lu lagi jaga Pas yang mana itu dapat? tiba-tiba kayak gitu lo. Tiba-tiba ini. Apa mungkin lo lagi kurang tidur atau badan lo kurang fit? Itu pikiran awal gue, bro. Itu pikiran awal gue. Nah, ternyata memang ada beberapa faktor yang menyebabkan retina ini bisa mengalami kesobekan atau bahkan lepas. Dan gue baru tahu Bisa lepas itu. bisa lepas. Gue baru tahunya setelah ya konsultasi itu. Apalagi untuk kita yang matanya minus besar. Sorry sebelum potong. Itu lo minus lo saat itu lo berapa itu? Gue 10, bro. Wah, 10. pun LL kanan kiri. dua sama 10. Sama. Oh, Sama. berarti udah tebal dulu ya. Betul, kacamata gue udah tebal. Itu. Dan buat yang mata-mata minus besar itu, gue baru tahu dulu. Yang pertama adalah lu nggak boleh ngangkat beban berat. Dataran gue itu maksimal itu boleh ngangkat 3 kilo, bro. Mata. Gue baru tahu. Jadi lo sebelum, jadi lo pas sudah tahu lo ngerasain penyakit ini, lo tuh udah ngobrol nggak kata berat tadi berarti ya? Nggak boleh. Belum kata berat karena itu mempengaruhi kali ya, mempengaruhi apa saraf-saraf. Benar. Setelah gue taunya itu, sayangnya gue taunya setelah gue Keresahan. iya. Dan hal-hal tersebutlah yang bikin retina gue sobek. Bisa faktor ngangkat berat, bisa faktor ada trauma benturan, misalnya kecelakaan lah atau apa, gitu kan. Bisa faktor entah mata itu dipaksakan untuk Melihat. capek apa gitu. Nggak lah, tapi lo paksain tuh mata supaya melek. Iya. Itu ketimbang faktor-faktornya itu. Faktor-faktor penyebab, faktor utamanya itu yang harus sangat wajib dijauhkan itu ngangkat berat. Sebelum lo ngerasain ini kan lo belum tahu kan? Belum tahu. Dan gue masih layaknya kita laki-laki kan, kan ngangkat berat lo gitu, apa aja ke angkat lah gitu. Apalagi gue juga kan orang yang senang olahraga kan. Oh, Iya, jadi maksud gue setelah kejadian ini mata gue operasi, singkat cerita gue operasi berjalan lancar, alhamdulillah. Di Cipto itu ternyata gue dioperasi itu menggunakan sebutannya gas apa gitu. Jadi kondisi mata gue ini retina itu ditekan menggunakan gas sinkron atau apa gitu ya, tapi gue lupa. Ada si retina itu nempel lagi, bro. oh gitu. Iya, Ada ini. ada. Jadi pas ke operasi itu gue diharuskan nunduk tuh. Bis dulu tapi ya, di anestesi. Kalau di RSCM tuh anestesinya lokal ya, jadi hanya Ya, akan benar deh. mata gue doang. Dan itu gue masih berjalan bawah, bro. Intinya Lo masih bisa melihat. gue masih bisa berjalan dengan mata kiri gue. Bahkan pulang operasi pun gue masih bisa naik kereta sendiri. Ya kan? Gue masih bisa aktivitas seperti biasa lah dengan mata kiri gue. Walaupun pas ke operasi itu kan gue harus terus gitu kan, harus terus. Dan pada saat itu karena gue ngerasa fine, oke, gue masih bisa gue masih bisa kerja nih kan. Gue bilang 2 minggu pas operasi gue kerja, bro. Terus itu lo udah baik-baik aja.
Mata kanan gue sebenarnya penglihatan hanya 30%. Tapi teruntung ada mata kiri dan Mana tuh lihat? iya, gue ngerasa gue bisa kerja gitu. Karena kan gue pikir gini loh, kita nggak mau deh sebagai laki-laki kalau ada hal-hal yang sebenarnya kita masih bisa lakukan dong. Dari itu gue akal dulu, gue bandel. Nah, Padahal dokter itu bilang gue harus bed rest itu kurang lebih 2 bulan. Bandelnya itu kan pasca operasi ablasi itu. Yang pertama harus gue lakukan itu kan bed rest dengan posisi kepala lu nunduk. Nunduk. Itu selama 2 bulan. Selama 2 bulan gue yang ini untuk terus parah lu. nunduk di bawah. Untuk si gas atau silikon yang tadi dipasang biar penekanannya lebih optimal gitu loh. Berarti lu sehari-hari lu nunduk terus kan? Nunduk bro, ya paling gue kalau misalnya gue estimasinya misalnya gue setengah jam nunduk, berarti 10 menit gue bolehlah ini waktu ke gitu kan. Cuma selebihnya tuh kita harus Nunduk banget, nunduk buat begini apa nunduk biasa aja gitu? ya nunduk, usahakan nunduk. Dan gak ya pastilah, pasti itu gak. Dan karena waktu itu gue ngerasa bahwa mata kiri gue masih bisa digunakan buat kerjaan, gue gak sampai 2 bulan. Gue lupa lah gue di rumah tuh berapa keyboard yang jelas. Belum sampai sebulan itu gue udah waktunya gue udah kerja lagi. Oh lu kerja gitu? Kerja lagi. Pas kan step up di operasi. Pas harus stres, terus lo Gue gagal. tanpa ada normal dong baru. Kalau ablasio itu satu lagi tuh informasi nih sampai saat ini yang gue ketahui kalau ablasio retina untuk sembuh 100% itu kayaknya keajaiban. Di dari saling ciri maksimal itu 17 sampai 25%. Wah, ya terus bisa sampai sembuh total tuh. Susah. Kita pilih ya. Kerja harus seperti biasa. Jadi lo kondisi mata lo itu nggak bisa full 100% buat sembuhnya. Nggak bisa. Wah, Nggak bisa sih. Oh itu penyakit ablasio retina ini bisa belum dioperasi dan tertolong sampai penglihatan 70% pun itu udah alhamdulillah bro. Kenapa gue bilang saat ini penglihatan gue hanya 30% yang kanan dan yang kiri pun saat ini masih pasca operasi kemarin ya. Itu karena pasca operasi ablasio retina biasanya katarak muncul. setelah operasi tuh. Biasanya setelah operasi itu katarak muncul. Dan gue Itu kenapa itu? ya udahlah, menurut klinisnya ya gue nggak paham juga ya kalau ke situ ya. Tapi emang udah dibilang sih sama dokter operasi gue bahwa nanti kataraknya emang itu yang masih kaget. Dia bilang begitu. Dan gue akan operasi katarak lagi dulu. Jadi berarti lo masih tetap konsul ke mata? Masih. Itu kira-kira berapa? Masih itu bro? Apa ini nih? Konsul terus ke mata? Sebenarnya kalau yang kanan ini nanti pas ke operasi katarak ya kita lihat gimana kondisinya. Cuma kan masalahnya gue ini baru Berapanya? kiri gue di ablasio. Kira juga rasain itu. Kiri gue ablasio dan baru kemarin Oktober. Dia pasti lagi itu mata yang kiri. Soalnya kan apa yang gue nih? Wah. Terus Ya kan? dua-duanya kemana jadi itu? Jadi kan sekarang tuh masih kalau boleh dibilang tidur tuh gue harus nunduk. Tapi nggak seperti yang awal-awal ya. Dan sama lah prosesnya kalau boleh dibilang ya yang kiri juga sama sih prosesnya. Gue buru-buru operasi dan sekarang gue harus jalan
karena udah nggak bisa gue pakai kerja, entah gue masih bisa melanjutkan pekerjaan gue atau tidak. Pada intinya adalah ya gue tunggu keputusan nanti Keputusan dari spesialis. jadi nanti lo kan selama ini lo cuti ya, cuti Ya jadi sakit. cuti sakit. Jadi lo selama sekarang lo ngerasain udah berapa bulan nih, apa berapa minggu yang lo rasain? Udah sebulan bro, sebulan Lebih. ya di ya 1,5. Lo kerja berarti lo ngambil cuti itu ya? Iya, alhamdulillah memang ada kebijakan dari tempat gue kerja ya, buat karyawan sakit Jadi kasih cuti. itu ya usaha sampai sembuh terlebih dahulu. Kalau memang nanti mampu untuk bekerja kembali ya bekerja. Kalau memang nggak mampu ya gimana nanti lah. Tapi gue sebagai menunggu aja mampu gitu kan. Jadi ntar tunggu keputusan dari dokter mata dong. Iya, Setelah lo konsultasi ke mata itu ya. dan juga tergantung kesanggupan gue. Maksudnya kesanggupan itu? Mata gue ini kan udah nggak bisa kerja menggunakan komputer bro. Oh iya, lo tuh apa ya? Nggak boleh lihat cahaya langsung nggak terus-terusan ke mata lo ya? Benar. Bahkan untuk WA tuh kan mini gue yang pegang. Iya. Mini gue yang bacain dari teman rekan siapa nggak tapi mini gue yang nggak belas. Kecuali kalau telepon ya. Kalau telepon bakal tanya siapa nih. Jadi lo tuh kalau ada telepon, lo nggak lihat nama itu kalau ada teman lo bisa kenal atau siapa pun. Enggak. Lo nggak bisa lihat namanya. Enggak. Lu sekarang nggak bisa ngeliat gue kan nih? Burung apa tuh yang terbayang yang terlihat di mata lu? Gue tuh kayak apa? Kalau sekarang sih gue udah mulai melihat mata lu kelihatan itu. Cuma masih titik fokusnya itu masih belum jelas. Abstrak itu apa? Enggak, apa masih belum? Abstrak sih enggak ya. Kelihatan gue cuma kayak ngeblur aja. Benar kayak ngeblur kayak kamera kotor. Wah, ngomong itu mata berarti itu nggak bisa sempurna itu. Dua-duanya bro. Dua-duanya. Dan kadang pun sekarang udah terhalang katarak kan, jadi kadang belum bisa gue pakai. Cuma 30% doang. Serem gitu. Iya. Maksud gue tuh di Indonesia ada penyakit yang lu rasa kayak gini? Kalau banyak sih bro. Udah banyak. Ada. Kita ini orang nggak kelihatan sakit bro. Kita nggak kelihatan sakit, tapi kalau maaf kalau lu keluar gua jarak 2 meter 3 meter gua nggak bakal mengenalin dulu bro. Mas serius bro. Itu Di Indonesia udah bukan banyak ya, maksudnya sih mau jangan banyak lah. Cuma udah dari beberapa yang kasusnya tuh sama dan hampir semua buat survive menjalani kehidupan ini dengan wah ini asal tuh luar biasanya apa? Gua mohon maaf, beribu maaf teman-teman. Kalau mereka yang mengalami kebutaan dari lahir, ya dari lahir, mereka sudah terbiasa dengan kegelapan bro. Mereka sudah terbiasa hidup gelap lah. Mereka sudah terbiasa hidup tidak melihat. Tapi buat gua, kawan-kawan di luar sana yang mengalami ablasio, yang mengalami glaukoma, ya kan? Itu kita pernah melihat. gimana perasaan itu? Kalau depresi itu disebut frustasi. Gua nggak menafik lah, hampir semua yang mengalami hal sama kayak gua itu pasti akan mengalami fase itu bro. Sekarang gimana lu nggak mengalami fase itu men? Ya tadinya lo bisa melihat senyum istri lo bisa melihat senyum anak lo dengan mudah, lo bisa kerja dengan gampang, bisa main HP dengan mudah, lo nonton bola, lo kemana-mana enak, olahraga enak. Kayak kejadian semuanya hilang bro. Wah, bahkan untuk melihat senyum istri gue pun harus gue pertegas. Oh istri gue ternyata senyum gue bakal dicemberut. Berarti lo bertugas itu lo ada jahatnya ya? Ada jangan bro. Lo kena penyakit Amblasio. Ablasio itu kan lu dari dulu itu lu udah pakai kacamata ya dari kelas 3 SD. Kalau penyakit itu kira-kira dia jarang yang dulu juga pernah pakai kacamata enggak?
bisa gitu. Bisa. Dulunya misalkan amit-amit gitu. Kayak gue kan normal, kalau juga mencari kira-kira orang yang normal kayak gue ini tiba-tiba kena penyakit itu bisa gitu. Dosennya bisa gak? Bisa aja, Bro. Bisa aja. Bisa aja. Ketimbang PH Wah, kalau faktor itu kan banyak, Bro. Dari yang tadi gue bilang, trauma benda tubuh atau maaf ya, atau misalnya pernah kehajar, udah di apa, atau misalnya ngangkat beban terlalu berat banget. Wah, itu ya terus nggak didasari dengan ilmu yang benar. Kan kalau misalnya atau taktik yang tidak tertangkap kan mereka tahu ya strategi yang mereka gunakan sampai perempuan itu di mana nih, gitu kan? Itu bisa kamu juga ya, itu bisa. Tapi memang kemungkinan besar ini terjadi pada mereka yang matanya minus besar karena di situ sudah ada penipisan retina tuh. Jadi retina itu kan yang pikir-pikir itu makin lama kan makin nipis, bro. Entah karena faktor apa, mungkin dokter lebih mengetahui faktor retinanya. Dan yang jelas mereka yang kasih tahu tentu buat kita itu survive dari hal seperti ini itu luar biasa. Ya. Lu sedih gitu ya, perasaan lu sedih gitu. Sedih pasti ya. Gua kalau pas mata pertama gua sedihnya nggak terlalu, bro, karena masih ada bagian gua. Masih ada yang melihat bisa gua andelin. Dan setelah mata kedua gua juga terkena, di situ gua doain. Di situ gua Langsung panik gitu, nggak gimana? oh iya, di situ gua ngalamin. Gua harus gimana nih? Gua harus melanjutin kehidupan gua seperti apa nih? Ya kan, gua harus mengatur strategi gua buat ke depan ini seperti apa dong? Karena gua nggak mungkin akan jadi belakang komputer lagi. Down juga orang kalau merasain seperti itu, siapa gitu, maksudnya siapa yang nggak rasa sedih? Makanya banyak di luar sana yang sampai berpikir untuk mohon maaf ya, bahwa akhirnya itu selesai. Mungkin karena ini kan kru dia stres putus asa itu dia kali ya. Stres putus asa, pikirannya pendek. Nah dia tuh mungkin sudah bosan dengan apa yang dia rasain di dunia ini. Dia sudah sepertinya dia tuh tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas. Mungkin orang kalau orang berpikir pendek baik kali ya yang mengakhiri hidupnya ya. Gua rasakan banget. Wah, buat dia termasuk hebat tuh. Gua rasa akan banyak itu. Dan gua termasuk. Bukan hebat juga sih. Kalau gua pribadi jujur mengatakan bukan gua yang hebat. Lantas, Kalau gua boleh bilang sama lu, yang pertama hebat istri gua. karena Amazing, man. Dia menerima, man. Iya, dia benar ada seperti ini. Dengan keadaan gue seperti ini, nggak ada keluh kesah yang keluar dari mulutnya dia. Itu gue bilang salah satu spek malaikat ya, maksud gue laki lu udah nggak bisa kerja loh. Untuk sementara ini laki lu lagi nggak bisa nyari nafkah loh. Terus sementara ini ya, terdepan kan kita nggak tahu loh. Ya kan? Dan dia manusia pertama yang bilang sama gue, jangan takut, ke depan ada apapun kita bareng-bareng, kita mulai dari bareng-bareng, kita akhirin bareng-bareng. justru lo bilang itu. Jangan takut, aku nggak bakal kemana-mana, aku nggak bakal kabur, kamu jangan dulu, aku nggak bakal itu, kita jalan bareng-bareng. Oh aman sih, betul. Hebat itu teman. Dan yang hal lain yang benar-benar gue bikin gue kuat sampai sekarang, Islam tuh iman, maksud gue. Kalau bukan karena Tuhan ya gue
gue juga mungkin nggak yakin gue bakal bisa hidup sampai sekarang bro, kalau bukan karena Allah gitu. Jadi mungkin lu dikasih ujian sama Allah itu dari kena mata lu, ngalamin lu di mata lu, buat mungkin buat istirahat beberapa pekan, buat sejenak, mungkin itu biar lu tuh lebih dekat lagi tuh ke yang maha kuasa. Jadi gue juga menyadari gue menyadari banget bahwa buat sabar itu susah banget gue rasa. Tapi dengan marah itu akan menambah masalah gue bro. Dari itu gue akan melakukan sesuatu hal yang menurut gue kalau teman-teman mau mencobanya, kita flashback lagi aja. Lu jangan mencobanya tuh, mencobanya lu sama aja lu mau ngerasain. Enggak, maksudnya Gitu. mau mencoba dengan cara gue survive dari hal ini gitu loh bro. Maksud gue, jadi kalau emang lu bingung harus gimana, jalan terbaik adalah kalau musrik, ambil wudhu, Jika kita bainklah. kita ya usah diri ya. Kita berserah diri, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Yang penting kita harus sering berdoa terus kali. Iya. Intinya ya Allah, semua ini punya Dia. Seandainya pun ada sebagian yang mau diambil, kalau bisa mah jangan diambil total bro. Karena dengan begini pun kan masih sangat berarti ya, walaupun hanya 30%, tapi gue masih bisa lihat lah. Iya. Nanti kasih kesempatan untuk hidup. Biar lebih baik lagi ke depannya. Iya. Dan gue berharap makin banyak rumah sakit yang bisa menangani hal ini bro. Biar di setiap daerah-daerah yang mengalami hal yang sama, nggak harus dia ke rumah sakit besar dulu sehingga menunggu penanganan yang cukup lama gitu kan. Karena kan kalau dari jarak rumah ke rumah sakit besar terus itu seharian misalnya, terus nanti harus menunggu periksa lab ini itu ya kan, mungkin bisa tolong kalau bisa mah diusahakan setiap rumah sakit itu bisa Bisa mengatasi masalah seperti ini. masalah seperti ini. Mudah-mudahan ya. Di Indonesia itu banyak yang Kalau mau buru-buru ditangani, kalau itu bisa ngaruh juga takut ya bro ya. bisa. Itu yang ditakutkan sama penderita Brasil. Hal tersebut dan saat itu. Lo kok ngerasa seperti ini? Siapa sih yang memotivasi hidup lu biar hidup lu tuh lu bisa setegar ini? Ya udah tadi bro. Istri, orang tua dan itu wow amazing. Karena kan orang tua udah nggak tinggal bareng kan, jadi dia tinggal di daerah lain. Itu wow amazing. Karena kan orang tua udah nggak tinggal bareng kan, jadi dia tinggal di daerah lain. Jadi lu berkat mereka bisa tahan, bisa tegar. Yes, dan buat keluarga-keluarga yang mungkin ada pihak keluarga yang mengalami hal seperti ini, gue minta tolong banget, jangan anggap sepele, lu temenin, lu aja mau kan, jangan biarin dia sendiri. Karena resiko ya bro ya. Karena pikiran kita itu akan teman-teman bro, yang dinilai untuk Nakutin berhalusinasi. Berarti ada bisikan-bisikan yang gak jelas. Di situ kan. Mungkinnya bukan hanya penderita begini ya, maksudnya untuk mereka yang sedang merasakan sakit, jangan dibiarkan mereka sendiri lah kalau menurut gue. Gitu. Oke, jadi intinya kita harus menerima lapang dada ya bro. Apapun pemberian dari Yang Maha Kuasa, Dia memberi, Dia yang menyembuhkan. Jadi kita harus benar-benar ikhlas dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan bisa diangkat Benar tuh. penyakitnya bro. Oke bro, gua tutup podcastnya bro ya. Oke, siap. Gue sembuh Amin, amin. dan tetap semangat Pasti dong. pantang menyerah.